Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Miris banget ya. Sebenarnya kita yang terjebak di pinjol ini itu seakan-akan ini unsur disengaja aja oleh otoritas jasa keuangan karena kita tidak melihat apa tindakan yang dilakukan oleh OJK sampai detik ini gitu loh. OJK hanya bungkam 1000 bahasa di tengah banyaknya pinjol legal yang bermasalah dengan masyarakat gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya ini sudah tepat sebenarnya kalau kita ngambil langkah. Kalau benar-benar sudah tidak mampu bayar lagi, teman-teman nggak usah pikirkan problem pertama soal DC datang ke rumah, itu nggak usah lagi dipikirkan. Yang jelas kalau memang sudah tidak mampu, tinggal PR kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Persetan lah mau DC ada mau tidak ada, nggak ada juga ngaruhnya. Lagian DC hadir pun kita nggak mati kok buat teman-teman semuanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita itu selalu percaya apa yang disampaikan oleh debt collector melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. Karena ini akan berdampak serius pada diri kita. Akan terjadi gangguan dalam hidup Anda. Yang jelas pinjol itu cuma dua kawan-kawan. Ya, yang satu Anda akan dihadapkan dan dikencangkan cara penagihan dari debt collector. Yang satu lagi resiko Anda cuma BI checking. Karena si pinjol ini tidak terima nama Anda masuk BI checking atau fintech data center, dikencangkan cara penagihan debt collector. Anda tahu nggak kenapa si pinjol itu mengkencangkan cara penagihan debt collector sampai sengeri itu bahasa binatang, caci maki dan segala macam. Ini untuk menutupi kelemahan dari aplikasi si pinjolnya. Ya, aplikasi pinjol ini produk gagal gitu loh. Ya, harusnya sebelum Anda diberikan pinjaman kan dianalisa dulu. Ya, apakah orang ini layak diberi pinjaman atau tidak? Sudah berapa banyak pinjaman dia? Sudah berapa banyak tagihan dia? Sama kayak bank, kan ada penilaiannya gitu loh. Tapi ini enggak, ya kan? Makanya sistem mereka yang rusak, sistem mereka yang gagal, mereka hadirkanlah Anda dengan debt collector. Supaya apa? Supaya lebih dramatis. Karena mereka tidak mau rugi 1000 perak pun, makanya si debt collector inilah yang diadu dombakan dengan Anda. Via telepon, via WhatsApp, via email, cuman itu diadu dombakan Anda gitu loh, untuk menutupi gagalnya program mereka tadi, gagal aplikasi mereka dalam menganalisa Anda. Harusnya kan nggak mungkin kan semua orang yang terjebak di pinjol, yang masuk ke pinjol, nyatanya keluar dari pinjol sudah miskin semuanya. Berarti ada yang salah dengan sistem ini. Habis itu rata-rata orang yang minjam pinjol kebanyakan menyatakan tidak mampu bayar. Ya, gak bisa dong sepenuhnya masyarakat ini yang disalahkan. Lihat dulu, makanya saya kemarin teriak-teriak sampai ke Bapak Prabowo itu, kalau bisa pinjol-pinjol legal ini diuji lagi kelayakannya. Kalau kita bersuara sama OJK, ada Anda lihat sampai detik ini apa fungsi OJK itu? Gak ada. Ya kan, OJK itu hanya sibuk dengan urusan dia nggak peduli program gagal yang dia bentuk dari pinjol legal ini itu menyiksa masyarakat. Dia nggak peduli, kecuali ada masyarakat yang mati ya, atau mengakhiri hidup, atau seperti kasus jual ginjal nanti sampai viral. Begitu viral, si OJK-nya komprehensi fair menyatakan bahwa itu adalah pinjol ilegal. Hanya sebatas itu ya. Si OJK selalu membela dan menutup-nutupi pinjol legal, tidak akan mungkin seperti itu. Pinjol legal itu di bawah naungan kami. Kita mengawasi, ya sebatas mengawasi. Jadi kalau ada tindakan yang merugikan masyarakat, ya udah OJK hanya mengawasi. OJK tidak menampung pengaduan masyarakat. Makanya buat teman-teman semuanya, jangan mau bodoh lagi. Udah cukup rasa saya kebodohan yang Anda simpan hari ini. Sudah cukup rasa saya pemikiran-pemikiran sesat yang ada dalam diri Anda. Sudah saatnya Anda perbaiki hidup Anda yang sudah hancur. Anda tidak terima, misalnya Anda ditelepon, dihina, dicaci maki, baik itu telepon, WhatsApp, email, semuanya tadi di video saya juga sudah menyarankan, sepakat semuanya untuk ganti nomor. Ya, habis itu simpan semua bukti-bukti kejahatan pinjol, laporkan kepada Bapak Wakil Presiden. Ya, kan Bapak Wakil Presiden sudah menampung juga semua pengaduan dari masyarakat Indonesia. Laporkan ke sana semuanya. Jadi teman-teman itu jangan ada lagi, Bang, ini DC datang nggak? Aman atau tidak? Stop mencari DC datang ke rumah. Stop mencari aman-aman segala macam. Semuanya aman.
Yang nggak aman itu hanya pikiran Anda dipengaruhi karena Anda masih berkomunikasi via telepon dengan debt collector, berkomunikasi via WhatsApp dengan debt collector. Ini aja yang mempengaruhi pemikiran Anda. Sisanya semuanya aman. Ya, nggak ada terjadi apapun sama diri Anda gitu. Tapi Anda aja yang melebih-lebihi fakta yang sebenarnya. Makanya kita mintalah hari ini bagaimana supaya OJK itu mengambil tindakan tegas untuk menguji kelayakan 97 pinjol legal ini. Ini sudah layak apa belum? Ya, jadi buat teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, di pinjol-pinjol raksasa, nanti Anda akan lihat judul dengan yang sama. Anda yang mengalami galbay pinjol di sini, ini tolong dipraktekkan. Nanti hampir sama aja kita bikin judulnya. Yang jelas saya pengen satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari sini adalah pemikiran Anda sendiri. Ya, lawan pemikiran negatif yang selalu menakut-nakuti diri Anda. Kalau Anda tidak melawan pemikiran negatif ini, hidup Anda akan hancur. Hidup Anda makin sengsara daripada ini. Percaya sama saya gitu loh. Ya, kekuatan pinjol itu lunturkan dari diri Anda. Teleponnya buang, emailnya hapus, WhatsAppnya ganti. Teman-teman malah memikirkan, bang, aman gak bang? Aman gak bang? Praktekin dulu. Setelah Anda praktekkan, apa hasilnya? Ya, oh nanti debt collector datang bang, ini nanti dulu kita urus. Yang jelas yang hari ini kita urus dulu. Yang mana Anda mengalami kepanikan, Anda mengalami ketakutan, ini kita benahi dulu. Nanti yang begana yang begini baru. Jadi kita itu bertahap. Diri kita selamatkan. Setelah diri kita tenang, apalagi yang mau kita hadapi? Ya, oh orang sekitar, oke, kita kaper. Kalau pemikiran kita tenang, kita bisa mengkaper semuanya. Tapi kalau pemikiran Anda tidak tenang, ya, tetap aja teman-teman semuanya. Ya, tetap aja Anda akan ketakutan seperti ini. Habis itu kalau Anda merasa terganggu banget dengan kata-kata kedatangan DC ke rumah, coba tanyain ke diri Anda, apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Ada apa kok begitu ketakutan? Apakah Anda tidak mampu jujur? Apakah Anda belum terbuka dengan orang terdekat? Atau ada apa? Ya, ingat teman-teman semuanya, sekecil apapun masalah, kalau Anda tidak jujur dan terbuka, itu akan menjadi beban berat. Tapi sebesar apapun masalah yang Anda hadapi, itu akan menjadi ringan kalau Anda jujur dan terbuka dengan orang tua, suami, istri, atau kerabat terdekat Anda. Karena akan ada supportan. Ingat, tidak ada orang tua yang membuang anak. Tidak ada anggota keluarga yang mengkucilkan keluarganya sendiri. Nggak ada. Ya, dia marah bang, wajar lah dia marah. Karena tindakan kita. Tinggal kita meyakinkan dia. Meyakinkan siapa yang paling kita takutkan. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwasanya kita mampu untuk menyelesaikan ini. Beri saya supportan. Jadi bukan berarti Anda sibuk, ada DC nggak? Datang DC nggak? Ada FC lapangan nggak? Ada ini. Mau sampai kapan? Ya, ini hanya sebatas drama dalam hidup loh. Anda hanya pengen diakui oleh orang banyak bahwa Anda masih orang kaya, bahwa Anda masih orang berduit, bahwa Anda bukan lari dari hutang. Hanya sebatas pengakuan kan? Ya. Terimalah kenyataan hari ini. Ikhlas menerima takdir. Buat apa pengakuan-pengakuan kalau faktanya memang kita itu sudah hancur. Ya. Saya juga di video kemarin saya juga sudah sampaikan sama teman-teman semuanya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi sayangnya teman-teman itu tidak menonton sampai habis. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, dimanapun pinjolnya Anda telat bayar, mau itu pinjol besar, kan selalu Anda takuti kayak aku datang nggak sih bang? Mereka mau datang mau tidak itu nggak ada urusan kita. Yang jelas hari ini Anda mampu bayar atau tidak. Kalau mampu bayar kan, kalau tidak. Kredivo juga seperti itu, datang nggak sih bang gitu loh. Tanyain aja ke diri kita gitu, apa sih problem sebenarnya yang kita takutkan? Kenapa begitu berlebihan? Habis itu selalu menteriakin, Shopee diblokir nggak sih bang? Ngapain hal-hal yang nggak penting itu kita pikirkan gitu loh. Ya, yang jelas hari ini kalau mampu, kalau enggak. Kalau presiden mau blokir pinjol nanti juga akan diumumkan hasilnya. Ngapain ngebet banget kita minta pinjol ini sudah belum? Ini sudah belum? Capek teman-teman nanti. Mendingan teman-teman fokus. Ini ekonomi makin anjlok loh. Kalau kita tidak bergerak hari ini, kita tidak melakukan action hari ini, hancur. Ya. Ingat, perputaran uang ini sudah melemah di Indonesia. Jadi Anda kalau masih kayak gini, Anda akan menjadi orang urutan pertama yang mati duluan gitu loh. Ya, saat ini ekonomi Anda sudah hancur. Makanya buat teman-teman semuanya sudah saatnya Anda memikirkan bagaimana ini hidup saya buat ke depannya. Bagaimana ini? Kalau ini saya pikirkan terus-menerus, yang ada saya kelaparan. Kalau pinjol ini yang menjadi bumerang bagi saya, yang ada saya makin sengsara.
Iya nggak sih? Gara-gara memikirkan Desi datang ke rumah, ukuran kerja nggak jadi kerja. Pergi ke kantor, akhirnya resign karena takut, ya kan? Mau pergi sama teman, takut dicegat orang di jalan. Terlalu banyak drama yang Anda ciptakan. Yang akhirnya apa? Berdampak kepada ruginya diri Anda sendiri. Makanya teman-teman semuanya, yuk robah, sama-sama kita bangkit, yuk sama-sama kita berpikir buat ke depannya. Bagaimana hidup kita ini bisa pulih lagi. Ya, sudah cukup kebodohan-kebodohan ini kita lakukan. Jadi sudah saatnya diri kita memikirkan untuk keselamatan kita buat ke depannya. Memikirkan hal-hal positif, hal-hal hebat, aktivitas apa, pekerjaan apa yang mau kita lakukan untuk menghasilkan uang. Hidup kita masih berlangsung, belum mati sampai di sini. Tapi ngapain kita memikirkan hal-hal yang nggak penting? Ini ya buat teman-teman semuanya, aku tekanin buat Anda juga. Dari manapun Anda berada, dari provinsi manapun, kota manapun, ini agak hujan, ini agak berisik sedikit. Jadi tolong sepakat semuanya, kalau memang sudah tidak mampu bayar, jangan alihkan fokus Anda ke DC datang ke rumah. Kalau sudah tidak mampu bayar, berarti ada halnya apa? Karena uang tidak ada. Uang ini tidak cukup hanya sebatas Anda pikirkan, ya. Nggak mungkin orang berpikir tiba-tiba jatuh uang di hadapan dia, nggak mungkin. Jadi setelah Anda menyatakan tidak mampu bayar, jangan berpikir aja, tapi lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Jadi jangan bersuara, saya tidak mampu bayar bang, duit saya nggak ada. Terus kalau duit Anda nggak ada, Anda hanya berdiam diri. Bekerja, hidup Anda juga butuh biaya. Kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya pengen, cobalah berdamai dengan diri sendiri. Buanglah pemikiran-pemikiran positif dalam hidup Anda. Hari ini kita tidak melihat lagi seperti apa tindakan-tindakan yang dilakukan OJK. Kita nggak melihat lagi, yang jelas kita juga nggak tahu fungsi OJK ini terhadap pinjol apa, atau hanya sebatas mengeluarkan izin dengan status legal ilegal atau apa, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Prabowo, pinjol-pinjol ini bisa lebih layak lagi, bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Jangan hanya bermanfaat buat mereka mendapatkan keuntungan yang besar, kita mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, jadi kita berharap, harapan saya pribadi mewakili teman-teman semuanya, supaya munculnya pinjol-pinjol yang benar-benar seimbang. Mereka dapat keuntungan, masyarakat dapat manfaat. Kalau hari ini mereka dapat keuntungan sebesar-besarnya, masyarakat miskin semiskin-miskinnya. Jadi bukan itu keinginan kita, ya kan. Jadi kalau bisa pinjol mau dihapus mau tidak terserah, yang penting layak untuk masyarakat. Ya, dan dijelaskan juga apa dampak-dampak yang akan terjadi kalau dia meminjam di pinjol. Jangan yang disanjung itu pinjol legal, yang dibasminya pinjol ilegal. Sumber masalahnya ada di pinjol legal. Paham ya? Buat teman-teman semuanya, silahkan Anda praktekkan dan jangan beranjak dulu. Saya mau putarin lagi video yang saya tayangin tadi. Teman-teman bisa simain juga ini, yang mana gara-gara pinjaman online dia nekat melakukan tindakan yang merugikan diri dia sendiri. Silahkan. Dampak buruk terjerat pinjaman online memang nyata. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang istri rela menjual ginjalnya demi membantu sang suami membayar utang pinjol. Langkah menjual ginjal diambil mengikuti jejak suami yang sudah menjual ginjalnya setahun lalu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini yang galbay di beberapa pinjol legal ya, dan kita juga berharap sebenarnya ini anda ini mendapatkan solusi yang tepat, karena saya perhatikan makin kesini itu makin gila, makin parah banget gitu loh. Bahkan saya sempat ada mendengar satu berita itu yang mana itu ada orang yang nekat untuk melunasi utang pinjol, rela menjual ginjal gitu loh. Ini udah nggak nyambung dengan fakta yang sebenarnya seberat itukah gitu loh. Jadi teman-teman ini sebenarnya berpikir nggak sih dengan logika, berpikir nggak sih bagaimana ke depannya penjualan ginjal ini bukan enak, itu malah berdampak pada kesehatan Anda. Mendingan mati aja daripada kayak gitu, ya kan. Ini teman-teman kayak mana sih, hanya sebatas gara-gara pinjol karena ketidakmampuan. Emang Anda udah nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa berusaha lagi. Pinjol ini tidak ada yang berat loh, tapi kenyataannya kita selalu dipacu untuk memikirkan hal-hal yang terkadang di luar dari batas kemampuan kita gitu loh. Padahal fakta galbay pinjol itu BI checking, habis itu diteror. BI checking nanti mengarahnya ke OJK. Kalau diteror tinggal kita tutup telepon, WhatsApp, dan email. Clear kan masalahnya. Tapi kenapa Anda tambah-tambah? Kayak ada juga yang curhat kemarin itu melalui
telepon dan melalui WhatsApp saya juga menyampaikan, Bang Said ini demi nama baik keluarga Bang. Ya oke, siapa yang tidak mau dengan nama baik keluarga ya kan? Oke ya kan. Tapi pikirkan juga tingkat kemampuan kita gimana. Jangan hanya semata karena nama baik keluarga kita rela ditekan, kita rela diancam, dicaci maki dan segala. Ini kan sudah nggak nyambung gitu loh ya. Dan teman-teman boleh tonton dulu berita yang mau saya lihatkan ini kebetulan dari Liputan 6 ya, dari SCTV sendiri, yang mana ini dia nekat melakukan untuk menjual ginjal gitu loh. Silahkan simain. Dampak buruk terjerat pinjaman online memang nyata. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang istri rela menjual ginjalnya demi membantu sang suami membayar utang pinjol. Langkah menjual ginjal diambil mengikuti jejak suami yang sudah menjual ginjalnya setahun lalu. Ini adalah 5 orang yang ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan organ tubuh. Mereka berencana akan menjual organ tubuh ginjal di India. Sebelum terungkap, kepada petugas para penumpang beralasan perjalanannya ke India untuk mengobati istrinya yang mengalami penyakit kulit. Namun setelah diselidiki, akhirnya terungkap istrinya bukan mau mengobati kulit, tetapi berencana untuk menjual ginjal. Sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Dalih menjual ginjal untuk membayar utang pinjaman online. Memang korbannya udah terlalu banyak ya. Kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Nah, ini di sini terjadi gitu. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan. Uang jadinya tidak dapat, tapi penjara 7 tahun atau didenda maksimal 2 miliar rupiah menanti mereka. Padahal risiko hidup dengan satu ginjal dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, seperti penurunan fungsi ginjal, hipertensi atau tekanan darah tinggi, proteinuria atau kehadiran protein dalam urin, gagal ginjal akut, cedera atau trauma, hingga risiko infeksi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, gimana buat teman-teman semuanya dari tayangan tadi gitu? Gila kan ini saya pun juga nggak tembus dalam pemikiran saya, kok bisa dia berpikir seperti itu? Kok bisa dia berpikir sepicik itu gitu loh? Harusnya teman-teman ini berpikir panjang buat kedepannya. Satu-satunya risiko galbay pinjol itu BI checking. Itu pun kalau pinjolnya mempunyai akses ke BI checkingnya. Dan tidak semua pinjol hari ini mempunyai akses untuk ke SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau yang Anda takutkan selalu dengan BI checking. Tidak semua pinjol. Anda lihat nggak 2022, 2023 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia meminta kepada OJK kalau bisa orang yang telat bayar di pinjol, gagal bayar di pinjol khusus P2P lending, namanya dimasukkan ke BI checking. Ini masih wacana. Ya, OJK menyampaikan saat ini yang baru mendapatkan akses BI checking hanya pay letter dan multi finance. Ya, pinjolnya mungkin ada beberapa dan belum semua juga. Tapi kenapa asumsi teman-teman itu selalu berlebihan? Kenapa Anda berpikir melampaui fakta yang ada? Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, tolonglah buka kembali pemikiran teman-teman semuanya. Buka kembali logika kita gitu loh. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini konsepnya, Anda yang akan hancur. Anda yang akan rugi. Galbay pinjol itu tidak berat. Asalkan Anda mau memutus komunikasinya, udah selesai gitu loh. Jahat bang, iya memang jahat sedikit, egois sedikit, tapi demi menyelamatkan Anda. Ya, putus komunikasinya. Telepon ini sarana yang paling mereka kuasai. Ini adalah sumber kekuatan pinjol. Ya, melalui telepon inilah dia mencaci maki, menghina kebun binatang. Yang membuat Anda ketakutan melalui telepon ini. Habis itu WhatsApp, email, ya, semua gambar-gambar, kata-kata, RT, RW, polisi, penarikan aset dan segala macam dikirim melalui WhatsApp. Telepon WhatsApp, email, sama gitu loh. Ayolah teman-teman semuanya buka kembali pemikiran. Terserah.
Jadi memang faktanya itu, Anda itu bermasalah dengan pemikiran Anda sendiri. Kalau sama pinjolnya, masalahnya dari mana gitu loh. Anda membiarkan telepon Anda terus berdering, berarti Anda memberi kesempatan untuk debt collector pinjaman online ini mencaci maki, menghina. Dampak dari caci maki dan menghina adalah itu akan mengganggu pemikiran Anda. Ketika pemikiran Anda sudah terganggu, Anda akan nekat-nekatan. Pertama, gali lubang tutup lubang. Habis itu menjual aset-aset yang ada. Yang terakhir seperti yang di video tadi, yang mana dia nekat menjual ginjal untuk membayar pinjaman online. Ini dipicu karena apa? Karena dia terlalu sering menanggapi dan membenarkan ucapan debt collector melalui telepon. Itulah alasannya kenapa saya menyampaikan teman-teman semuanya, kalau memang sudah tidak mampu bayar pinjol, hal yang paling pertama yang harus Anda lakukan adalah memutus komunikasi telepon. Kenapa teman-teman tidak mau melakukan? Kenapa tidak mau mempraktekkan? Tapi selalu teman-teman, bang, kalau saya ganti nomor, orang tua, kontak darurat, di luar dari kondar. Selamatkan dulu pemikiran Anda. Pemikiran Anda kacau karena Anda ditelepon setiap hari. Ya kan, di binatang-binatangnya setiap hari. Dicaci maki, dihina, segala macam setiap hari. Makanya selamatkan pemikiran Anda dulu, baru Anda pikirkan orang sekitar Anda. Kalau pemikiran Anda tidak selamat, kayak mana Anda memikirkan orang sekitar? Akhirnya ya terjadilah, ya kan, nekat, kan jelek bunyinya. Seorang istri di Sidoarjo, Jawa Timur nekat menjual ginjal untuk pinjaman online. Kayak apa? Enak gak bunyinya didengar? Gara-gara pinjaman online, ya kan? Pembawa beritanya menyampaikan kayak gitu. Seorang istri di daerah Sidoarjo, Jawa Timur rela menjual ginjal demi membayar pinjaman online. Kan gila ini namanya. Pemicunya kenapa dia bisa mau nekat menjual ginjal ini gara-gara telepon ini. Ya, jangan Anda putar balikan. Gak ada cerita Anda putar balikan. Telepon ini sumber masalah. Telepon ini sumber segala-gala masalah. Ya, kenapa saya itu setiap hari, mumpung di era Bapak Prabowo menyampaikan kemiskinan di Indonesia terus meningkat, masalah-masalah masih banyak masyarakat yang belum merdeka ini. Ya, gara-gara hal ini, gara-gara telepon yang tidak berhenti, kekurangan literasi dari masyarakat tidak mengetahui, akhirnya tindakan gila pun dilakukan. Dia nggak tahu ini sudah mengakhiri hidup dia secara pelan-pelan. Jual ginjal, ketahanan tubuhmu akan menurun. Itu adalah bom waktu, mempersingkat umurmu sendiri. Cocok nggak saya bilangin ini? Pinjol adalah solusi untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Pinjol adalah solusi alternatif untuk mempersingkat umur si peminjam. Tepat apa tidak? Gara-gara pinjol, dia mempersingkat durasi umur dia di atas dunia ini. Ya, jual ginjal. Bunyinya nggak enak sama sekali, ya Allah. Buat teman-teman semuanya, tolong buka lagi pemikiran Anda. Apa yang berat dari pinjol? Nggak ada yang berat kecuali pemikiran Anda sendiri. Terus-terusan setiap hari memikirkan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Yang salah pemikiran Anda sendiri. Faktanya tidak seperti itu, kawan. Ya, faktanya Anda tidak mampu bayar, oke, tahan sampai di sana. Tahan diri Anda, selamatkan pemikiran Anda dari apa? Tindakan dan pemikiran-pemikiran negatif yang berulang-ulang kali masuk ke dalam diri Anda. Ini harus distabilkan. Ya, habis itu WhatsApp. WhatsApp ini nggak kalah juga. Dia mengacaukan juga. Selain telepon, WhatsApp juga mengacaukan. WhatsApp selain menerima telepon juga bisa menerima chat. Ya, gambar, kata-kata, selalu menghantui pemikiran teman-teman semuanya. Padahal dua ini Anda buang, nomor satu, WhatsApp satu, selesai perkaranya. Ya, terus ada yang bilang tidak semudah itu, Medi Broni. Apanya yang tidak semudah itu? Ya kan, Anda aja yang membuat sulit. Faktanya mudah kok. Orang kekuatan mereka ada di telepon, kenapa nggak diganti nomornya? Kekuatannya ada di WhatsApp, kenapa nggak hapus WhatsAppnya? Anda aja yang menambah masalah dalam hidup Anda. Duit Anda tidak ada aja itu sudah masalah. Anda biarkan telepon, bikin kacau pemikiran. Anda biarkan WhatsApp, makin hancur hidupmu. Faktanya ya sudah seperti ini. Kalau Anda tidak mau mengikuti, ya udah dampaknya akan buruk. Ya kan? Selain menjual ginjal, apalagi Bang akan nekat melakukan tindakan pidana. Anda gak lihat kasus yang sebelumnya juga. Ya, gara-gara pinjaman online nekat mencuri handphone yang bekerja di pabrik handphone. Ya. Udah gara-gara pinjaman online.
Sekarang gara-gara pinjaman online lagi. Makanya itulah saya suarakan selalu kepada Bapak Presiden. Jangan hanya fokus ke pinjol ilegal, tapi fokus juga lah ke pinjol legal yang ada di OJK. Ancamannya lebih ngeri, lebih sadis, tapi mereka bisa menutupi dengan tidak menyebutkan nama aplikasi. OJK-nya diaudit ulang, OJK-nya direvisi, kapan perlu OJK-nya dibubarkan. Jangan lagi dia mengambil kewenangan untuk mengatur pinjaman online yang ada di Indonesia. AFPI bubarkan. Ngapain itu semuanya petinggi pinjol ada di AFPI? Aturan apa yang mau dia bikin? Aturan untuk menyengsarakan masyarakat gitu loh. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, saya ini kayak mana ya, saya pengen menjangkau Anda seluruh Indonesia, tapi media saya ini masih kecil teman-teman semuanya. Pengikut saya baru 700.000, ya kan? Sementara yang galbay pinjol ini puluhan juta, ya. Belum apa-apa dibandingkan yang mengikuti channel saya gitu loh. Jadi dengan media yang kecil ini saya selalu optimis, saya selalu semangat. Mudah-mudahan ini bisa menjangkau semua teman-teman semuanya. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Ya, giliran saya melihat berita yang seperti tadi, luar biasa. Ya, galbaynya di mana bang? Galbaynya ya pinjolnya itu aja gitu. Ya kan, paling banyak 20 pinjol viral, 30 pinjol viral, 40, ya kan. Yang jelas setengah dari pinjol legal. Itu yang paling banyak. Ilegal masih ada bang, iya ilegal itu aja gitu loh. Ilegal masyarakat sudah paham. Sudah disampaikan sama Bapak Mahfud MD, pinjol ilegal nggak usah dibayar. Bahkan sudah ada rombongan-rombongan perampok online-nya khusus untuk menjebol pinjol ilegal. Kenapa mereka menjebol pinjol ilegal? Karena mereka tahu dampaknya nggak ada risikonya. Makanya mereka membuat satu rombongan untuk menjebol pinjol ilegal. Oke, kita sisihkan. Kita kesampingkan spesialis pembobol pinjol ilegal. Yang kita fokus adalah pinjol legal ini. Bagaimana letaknya? Saya belum nampak DPR membahas pinjol legal bersama OJK. Sampai detik ini belum ada. Tapi saya melihat setiap hari masyarakat atau saudara-saudara saya sendiri yang satu tanah air ini menderita gara-gara pinjol. Yang dibahasnya cuma pinjol. Ending-endingnya kalau itu terlalu meruncing, yang dilibatkan adalah pinjol ilegal. Padahal fakta dibalik itu pinjol legal yang ada di OJK. Ya, saya harap buat teman-teman semuanya, mulai hari ini kalian kompak semuanya, putus komunikasi Anda, nomor telepon dibuang, WhatsApp dihapus, email diganti, reset HP Anda ke setelan pabrik serentak semuanya. Masuk dengan nomor baru, selamatkan hidup Anda. Itu yang paling terpenting. Ya, nggak usah Anda pikirkan hutang dibawa mati, ini segala macam. Selamatkan hidupmu dulu. Ya, habis itu sholat tobat kalian semuanya. Bersujud kalian sama Tuhan kalian masing-masing. Dan berdoa menurut agama kalian masing-masing. Berdoa menurut keyakinan Anda masing-masing. Biar ada pencerahan di atas dunia ini gitu loh. Biar ada jalan yang benar yang bisa Anda lalui. Kalau seperti ini, mati berjamaah kalian semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jangan keras-keras bang, harus keras saya hari ini, harus keras gitu loh. Supaya teman-teman itu membuka kembali pemikiran Anda. Ini yang terjebak pinjol bukan kelas bawah aja. Tapi rata-rata banyak yang berpendidikan, sarjana dan segala macam. Tapi kepintaran dia ya tertutup hanya segelintir kata-kata siap-siap, diancam datang RT, datang RW, datang DC, polisi dan segala macam. Hanya gara-gara itu gitu loh. Ya. Pendidikan dia selama ini yang diarahkan menggunakan pemikiran, menggunakan logika tertutup. Oke, buat teman-teman semuanya, ayo kita bangkit semuanya. Lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Selamatkan hidup Anda dulu. Nanti Anda bekerja, kumpulkan duit Anda. Duit Anda sudah terkumpul, negosiasi semua hutang Anda kalau memang mampu. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Yang penting hidup Anda terselamatkan. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini. Dan kalau memang pemikiran Anda panik semuanya, bergabung di grup Medi Broni ya, Anda tinggal konsultasi sama saya boleh, Anda jadi membership boleh, keluarga besar solusi utang MB juga boleh ya, untuk melanjutkan diskusi Anda dan tanya jawab Anda biar tidak berkeliaran kemana-mana. Jadi sekian dulu dari saya Medi Broni, wassalam.